Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Firunisa. Saya mahasiswa dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 dengan NIM J040123169. Hari ini saya bersama dengan pacar saya. Halo, nama saya Raffi Aulia Dava. Saya mahasiswa Sekolah Vokasi IPB jurusan Ekowisata. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai manajemen komunikasi antar pesona di antara kita berdua atau di antara hubungan ini. Nah, dimulai dari yang pertama, kita bakal cerita gimana sih awalnya kita bisa kenal. Nah, jadi awalnya itu kita kenal tuh karena kita punya apa ya? Ya pertemanan lah, lingkup pertemanan yang cukup dekat gitu. Jadi kita punya beberapa teman dan ada awalnya tuh gimana? Jadi awalnya tuh dikenalin dari ya, teman ke teman gitu. Jadi aku punya teman rumah, namanya itu Keisha. Terus aku diajakin main sama Keisha ke lingkup pertemanannya dia, taunya ada Rafif. Jadi awal kita kenal itu dari situ, dan kita kan jadi sering main juga, jadi kita ya lebih kenal satu sama lain gitu. Nah, jadi itu ceritanya gimana kita bisa kenal. Selanjutnya, gimana sih kita itu bisa jadi lebih dekat. Nah, jadi awal kayak itu karena emang dari awalnya kan udah satu circle pertemanan lah itu, Iya. bisa dibilang ya. Satu lingkungan pertemanan. Terus dapat kabar itu ternyata Syifa tuh masuk ke sekolah vokasi juga. Iya, benar. Jadi kan Rafif ini tuh kakak tingkat aku. Jadi aku tuh masih baru masuk tingkat 1, sedangkan Rafif ini udah tingkat 2. Nah, waktu itu karena kita emang teman gitu kan, emang udah kenal. Jadi aku tuh ngabarin dia kalau misalkan ternyata aku keterima di kampus yang sama. Nah, dari situ kita mulai ngobrol-ngobrol tentang kampus. Terus kayak dia banyak ngasih tahu aku lah segala macam tentang kampus kayak gitu. Terus di situ nggak sih awal mulai deketnya? Ya, dari situ lah. Jadi ya udah akhirnya sering ngobrol. Ya, ketemu lah. Iya, pernah ketemu juga, cuman berdua doang gitu loh. Jadi kayak itu udah mulai ngerasa dekat. Hitung-hitung ngebantuin awal ospek. Jadi ini sebenarnya lucu banget sih, bermula cuman dari kayak ngabarin kalau misalkan aku keterima di kampus yang sama gitu. Terus jadinya kita punya obrolan yang kayak topik yang nyambung gitu kan. Soalnya sebelumnya tuh kita nggak pernah ngobrol ya. Walaupun kita satu lingkungan pertemanan, tapi kita nggak pernah ngobrol guys. Padahal hampir setahun temenan. Iya, hampir setahun temenan, tapi kita kayak cuek-cuek aja gitu karena kayak mau ngomongin apa gitu kan. Akhirnya dapet topik obrolan lah dari satu kampus. Nah, oke, jadi itu ceritanya gimana kita awal mulanya bisa dekat sampai sekarang. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, sifat seperti apa yang bisa membuat nyaman satu sama lain? Oke, dimulai dari aku dulu. Kalau misalkan aku pribadi, sifat dia yang bisa bikin aku nyaman itu yang pertama, dia tuh dewasa. Nah, sebenarnya arti dewasa di sini tuh kayak dia tuh bisa membawa aku ke hal-hal yang lebih baik, bisa ngajarin aku banyak hal gitu. Jadi di situ aku nyaman karena aku ngerasa aku punya seseorang yang bisa aku jadiin panutan gitu. Terus juga dia tuh orangnya perhatian gitu loh, kayak dia sering nanyain kabar aku, situasi aku gitu loh. Pasti kan kalau cewek tuh cepet lulu ya kalau misalkan kayak diperhatiin kayak gitu. Kalau dari Rafif? Apa ya yang membuat nyaman tuh karena ya dia bisa ngedengerin semua masukan gitu. Terus apa ya, dia orangnya have fun gitu. Jadi gak yang gengsi. Cuma ya dia gampang lah buat apa ya, diajak ngobrolnya, terus dibujuknya gampang lah, jadi nggak struggle lah buat nyamannya. Terus apa lagi, ada lagi gak? Terus apa ya,
nurut sih, jadi gampang nyamannya tuh. Oke, jadi itu adalah beberapa sifat dari satu sama lain yang bisa bikin nyaman. Nah, selanjutnya konflik. Apa konflik yang sering dihadapi di dalam hubungan? Konflik dalam hubungan itu seringnya tuh karena sama-sama sibuk. Waktu. Tuh, Jadi kita tuh kan, maksudnya walaupun kita satu kampus, tapi kan kita beda jurusan. ya, Jadinya kita punya kesibukan masing-masing. Nah, di situ kita kadang-kadang kayak ada aja konfliknya. ya. Kayak mulai dari misalkan jarang ngabarin, terus jarang ada waktu buat ketemu. Terus konflik apalagi sih dari komunikasi ya? Ya dari cara penyampaian itu ngabarin, komunikasinya Iya. sih yang sering lost tuh, sering bikin konflik tuh dari komunikasi. Terus kayak konflik lainnya tuh mungkin kita juga di sini kan masih sama-sama labil, terus sama-sama egonya tinggi juga gitu. Jadi kan sifat kita juga kadang-kadang bisa memunculkan konflik tertentu gitu. Nah, yang kelima itu solusi dari konflik antar pesona dalam hubungan. So, dari konflik-konflik tadi yang ada sih ya, mungkin solusinya yang pertama sih kan masalah waktu tuh ya dari masing-masingnya juga harus meluangkan waktu, harus Iya. nyari waktu lah buat bisa bareng-bareng. Terus kita juga untungnya tuh kita tuh sering kalau misalkan emosi kita udah mulai mereda tuh kita bicarain gitu loh. Kita cari jalan keluarnya sama-sama, gimana caranya biar ya konflik-konflik yang tadi itu nggak terulang lagi gitu. Jadi sebenarnya ditingkatin aja sih komunikasinya. Di clear secepatnya. Iya, kita perbaiki komunikasinya karena kita juga ngerasa sebenarnya tuh masalah dari kita ini adalah dari komunikasi juga kan. Ya, dari komunikasi dan juga waktu itu sih yang paling benar-benar- Paling sering banget. Ya, paling menggoyahkan hubungan. Tapi untungnya masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah guys, kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir. Kira-kira gimana sih caranya kita membangun komunikasi antar pesona yang baik di dalam hubungan ini? Jadi untuk ya ini dari pandangan kita berdua ya. Iya. Jadi yang baik itu mungkin dari cara kita bicara, cara ngatur tempo, dari ngatur apa namanya kata-kata yang dilontarkan dari mulut kita juga harus dipikirkan. Jangan sampai yang dikeluarkan dari mulut kita itu asal sebut. Iya. Karena kita nggak tahu kan yang ditanggapin dari lawannya kita tuh kayak gimana. Terus juga kalau misalkan dari aku sih cara membangun komunikasi yang baik itu kita setidaknya bisa meluangkan waktu untuk ngabarin satu sama lain. Kayak misalkan kita hari ini lagi hektik banget nih, lagi sibuk banget, tapi diusahakan sebagaimana mungkin kita harus bisa ngabarin satu sama lain karena kabar itu penting dalam hubungan menurut aku sih gitu ya. Kayak karena kalau misalkan bayangin aja tiba-tiba pacar kalian hilang gak ada kabar, pasti kalian juga pusing, pasti kalian juga mikir kayak overthinking lah. Jadi kita menghindari hal-hal tersebut biar kayak dua-duanya juga enak, dua-duanya juga ngerti. Terus juga sebenarnya bukan soal komunikasi aja, tapi di sini juga kita harus saling ngertiin satu sama lain. Kalau misalkan yang satu lagi nggak punya waktu, kita juga harus bisa ngertiin kesibukannya dia, asalkan jelas gitu kan. Kalau misalkan aku juga lagi nggak bisa ketemu gitu, pasti juga ngertiin aku kayak gimana caranya biar ya hubungannya baik-baik aja gitu. Dan untungnya sampai sekarang sih kita bisa ya insya Allah menjalani semuanya dan semoga kita bertahan lama. Amin. Ya udah guys, mungkin cukup sekian aja video manajemen komunikasi antar pesona di antara aku dan Rafif. Cukup sekian video dari saya. Bye bye.